untuk memaksimalkan kemungkinan si genderuwo itu memberikan apa yang kita minta, eh, yang harus diingat bahwa setelah genderuwo itu keluar dari sarangnya, Iya. ya, karena mendengar rapalan mantra pemanggil genderuwo itu dan bau sate gagak, Iya. eh, kita harus sesegera mungkin meminta apa yang menjadi tujuan kita. Piye-piye, ada apa ini? Kok kayaknya mikir sesuatu? Abot tenan kayaknya. Lagi mikir kekasih hati atau malah lagi mikirin saya ini? Ayo, ada apa, ada apa? Kok malah mikirin kasih hati toh, Bung? Ini loh, teman saya tuh cerita pas dia pulang kerja malam itu dia ngelihat sesuatu yang tinggi besar Hmm, di kebun pisang sebelah rumahnya. oke. Nah, dia bilang kalau itu genderuwo. Terus, Gitu, Bung. terus, Terus saya sih sering dengar tentang genderuwo, tapi alhamdulillahnya saya belum pernah ketemu. Tapi saya jadi penasaran gitu. Sebenarnya genderuwo itu apa, Bung? genderuwo itu semacam martabak kayaknya. Loh, lah kok martabak tuh, Bung? Ndak. Jadi genderuwo itu ya salah satu makhluk halus jenis memedi yang kapan hari itu loh saya jelaskan, Oh, ya. yang itu ya. Eh, jadi genderuwo itu salah satu makhluk halus yang paling hits. Eh, Selain ada pocong, ada Iya. kuntilanak, genderuwo. Nah ini si genderuwo ini itu yo yang paling terkenal, terutama di Jawa. eh yang kalau kemarin kan saya jelaskan, memedi itu jenis makhluk halus yang hanya mengganggu atau menakut-nakuti. Jadi biasanya makhluk halus ini nggak memberikan dampak buruk yang cukup besar buat orang, ya. Ya. Ya seperti itu juga genderuwo. Nah, terus wujud genderuwo itu sebenarnya seperti apa, Bung? Wujudnya, Iya. sepengetahuan saya itu yo kayak manusia sebenarnya. Cuma dia tinggi besar, terus Iya. warnanya hitam, berbulu lebat, ya toh. Rambutnya daul-daul, rambutnya berantakan. eh. Terus matanya merah, tapi bukan habis keculak, ya. Merahnya itu bukan karena habis keculak atau gara-gara mabuk ciu. Oh, gitu. Tapi ya mungkin karena kebanyakan begadang. Makanya katanya Bang Roma kan eh, jangan begadang itu di lagunya itu. Iya, tidak baik untuk Iya, kesehatan. nggak baik buat kesehatan. Oh, gitu. Nah, terus itu genderuwo itu sebenarnya tinggalnya di mana? Di hatimu. Aduh. Salah nih. Genderuwo itu senang tinggal di daerah yang berair, ya, kayak di daerah-daerah yang dekat sungai, terus tempat-tempat yang lembab, Iya. terus tempat-tempat yang sepi, gelap. Selain itu dia juga senang tinggal di pohon-pohon besar. Terus ada juga yang tinggal di bangunan-bangunan tua. Oh, Nah, gitu. gitu. Baik. Lah, Bung Demit sendiri bisa nggak menceritain asal usul genderuwo itu, Bang? Waduh, asal usul genderuwo. Saya belum sempat tanya ya sama genderuwonya sendiri. Lah, terus gimana, Bung, ini, Bung? Ya wes.
ini katanya, iya. katanya genderuwo itu berasal dari arwah penasaran, ya, dari arwah orang yang meninggalnya nggak sempurna. Iya. Misal karena bunuh diri, terus karena kecelakaan, atau bisa juga karena proses penguburan yang nggak sempurna, ya. Sehingga arwah orang yang meninggal itu jadi penasaran dan atau belum bisa menerima kematiannya, atau bisa juga karena masih ada sesuatu yang ganjel, masih ada suatu urusan di dunia ini yang belum sempat dia selesaikan, kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Tapi ada juga dugaan kalau genderuwo ini berasal dari bahasa Sanskerta Gandharva. Artinya? Gandharva itu kalau di kepercayaan Hindu itu makhluk halus yang berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki Iya. yang tinggalnya di kayangan. Ya. Mereka ini diyakini sebagai pengantar pesan dari para dewa-dewa, para dewa dan dewi, ya, Iya. untuk manusia. Nah, gitu. Genderuwo ini tidak bisa dilihat, ya, oleh orang biasa, tapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Oke. Begitu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo itu jahat, karena ada pula yang baik, dan sikap mereka juga tergantung bagaimana kita sebagai manusia itu bersikap. Iya. Ya. Apakah mau berteman atau bermusuhan, ya itu tergantung kita. Jadi kayak manusia itu sendiri ya akhirnya. Iya. Jadi bagaimana jenengan bersikap, ya kalau jenengan bersikap baik, ya dia akan baik. Kalau jenengan bersikap jahat, ya dia juga akan bereaksi yang sama, seperti itu. Baik, baik. Baik, lalu gimana sih sebenarnya karakteristik dari genderuwo itu sendiri, Bung? Karakteristik berarti sifat, ya. Sifat. Oke, sama seperti kebanyakan jenis makhluk halus yang lain, genderuwo ini susah dilihat, ya, oleh orang biasa. Iya. Seperti yang tadi kita bilang. Iya. Tapi dia juga bisa menampakkan diri, terutama kalau dia merasa terganggu, ya. Bahkan genderuwo diyakini bisa menjalin komunikasi atau melakukan kontak langsung dengan manusia, kayak gitu. Oh, gitu. Berarti kalau tentang cerita-cerita yang tersebar itu bahwa genderuwo itu bisa nyaru atau nyamar jadi sosok manusia itu bener nggak sih? Lah ya bener kalau kayak gitu, ya. Jadi sepengetahuan saya, genderuwo itu memang bisa mengubah wujud, ya, bisa nyaru, bisa berubah penampakan wujudnya jadi wujud fisik seorang manusia, terutama orang yang kita kenal, ya. Ini tujuannya untuk menggoda kita, karena genderuwo ini termasuk salah satu jenis makhluk halus yang paling usil. Oh, Ya. begitu. Dia ini hobinya ngelempari rumah orang kalau pas malam, ngelempari pakai kerikil itu. Oh, jangan-jangan nanti rumah saya yang kalau malam-malam gelodak kayak gitu genderuwo. Lah, ditanya aja jenengan teriaki, "Weh, druwo, Duk." Lah, kayak aduh. gitu. Nanti Terus nanti kalau dia jawab, "Udu," ya berarti ngapusi. Oh, gitu. iya. Kan gitu. Terus juga salah satu kebiasaan buruknya itu kencing sembarangan. Jadi nggak mau ke toilet ya, oh dan gitu. kencingnya sembarangan. Dia tahu soalnya kalau ke toilet bayarnya 2.000. Oh iya, bener. Dengar kan bener. mahal. Terus monggo, apalagi? Aduh, boyok Terus loro. ini karakteristik yang lainnya selain itu dari genderuwo itu sendiri, Bu? Genderuwo itu juga dikenal sebagai makhluk halus yang cabul.
Eh, karena dia hobinya menggoda perempuan, jadi hati-hati yang buat para perempuan ya. Dia suka menepuk pantatnya perempuan, terus ketika ada perempuan yang lagi tidur dia apa seneng mengelus tubuh perempuan itu. Malah ada juga yang genderuwo yang senangnya memindahkan pakaian dalamnya perempuan atau nyuri pakaian dalamnya perempuan. Nah, selain itu juga genderuwo juga suka menggoda para istri kesepian yang ditinggal suaminya mungkin tugas Iya. atau kerja malam kayak gitu ya. Bahkan dipercaya genderuwo juga bisa menghamili seorang perempuan dan memiliki keturunan dari perempuan itu. Kayak gitu. Oh, lah kok bisa, Bung? Lah apakah perempuan-perempuan itu tuh nggak sadar bahwa yang berhubungan dengan mereka itu tuh genderuwo gitu loh, Bung? Ya memang nggak sadar kalau genderuwo, karena genderuwo itu si genderuwo itu nyamar jadi suaminya perempuan itu atau nyamar jadi kekasih korban ketika berhubungan. Selain itu genderuwo juga punya kemampuan gendam, ya punya ilmu gendam yang bisa membuat si korban itu menuruti kemauannya, nah gitu. Terus satu lagi, konon genderuwo ini juga punya kemampuan seks yang luar biasa, kayak gitu. Jadi ya bikin para korbannya itu malah merasakan kepuasan dan nikmat sampai ketagihan. Oh, wah bahaya itu, Bung. Ya memang bahaya. Nah, Gitu. adalah. Nah, terus genderuwo itu apa bisa dipanggil, Bung? Bisa. Gimana? Jangankan genderuwo, hampir semua makhluk halus itu bisa dipanggil, Mbak. Cuma kan ada tata caranya, ada lelakunya sendiri, lelaku khususnya sendiri kayak gitu. Lah, gimana itu, Bung, caranya untuk memanggil genderuwo itu? Wah, gampang itu. Wow, kene yo. Ngopi ngono lho udutan Lah, sik kan. itu kalau manggil orang. Oke. Yang paling umum biasanya bikin sate gagak ya. Karena sate gagak ini itu makanan kesukaannya genderuwo. Wah, Ya seperti sama kalau kayak kita itu senang makan sate ayam atau sate iya. kambing kan gitu. Nah, caranya burung gagak yang masih hidup itu harus disembelih dengan pisau yang tajam untuk mempengaruhi lancar atau tidaknya darah yang mengalir keluar dari luka sembelihannya si Burung gagak gagak itu itu. tadi. Nah, setelah si burung gagak itu benar-benar mati, terus bulu-bulunya dicabuti ya, Iya. bulu-bulunya dicabuti sampai bersih. Selanjutnya daging gagak yang sudah bersih itu dibuat seperti apa ya, seperti ingkung ayam itu loh, membuat ingkung ayam Iya, ya. Baru kemudian bisa dibakar. Tapi yang terpenting, yang paling penting dari ritual ini itu ada di mantranya, ada di rapalan mantranya, karena khusus yang bisa membuat si genderuwo ini mencium bau sate gagak itu Iya. dan juga mendengarkan panggilan kita. Nah, untuk tempat yang paling tepat melakukan ritual pemanggilan Iya. genderuwo ini itu tempat yang terbuka dengan ciri-ciri seperti yang tadi saya sebutkan terkait tempat tinggalnya si genderuwo itu tadi ya. Seperti daerah-daerah dekat sungai, tempat-tempat yang lembab, terus sepi, terus tempat yang gelap, atau di daerah yang itu banyak pohon-pohon besar ya, nah gitu. Atau di halaman
atau pekarangan rumah-rumah, bangunan-bangunan tua. Oh, gitu. Gitu. Lalu sebenarnya apa sih kegunaan memanggil genderuwo bagi manusia? Ya kalau kegunaannya itu tergantung dari tujuan masing-masing dari si pemanggil ya Mbak ya. Ya. Ada yang memanggil genderuwo karena ingin mendapatkan pusaka dari genderuwo tersebut. Ada juga yang mau minta nomor togel ya, dan macam-macam yang lain. Kalau saya biasanya manggil buat ajak ngopi bareng. Waduh, enak ya. Terus apakah pasti dikasih sama genderuwonya itu, Bung? Misalnya saya memanggil genderuwo itu pakai ritual lah ya. Ya. Terus soalnya saya pengen mencari nomor togel. Lah, apakah saya juga dikasih nomor togel yang seharusnya keluar hari itu kayak gitu, Bung? Enggak pasti dikasih. Ya. Lah terus? Cuma untuk memaksimalkan kemungkinan si genderuwo itu memberikan apa yang kita minta, yang harus diingat bahwa setelah genderuwo itu keluar dari sarangnya, ya, karena mendengar rapalan mantra pemanggil genderuwo itu dan bau sate gagak, ya. Kita harus sesegera mungkin meminta apa yang menjadi tujuan kita. Ya. Karena kalau terlambat, keduluan si genderuwo itu mengambil atau mencuri, terus memakan umpan sate gagaknya, dan dia pasti segera pergi, dan nggak mau dia ngasih apa yang kita inginkan. Oh gitu. Terus apa ada akibat tertentu kalau kita melakukan ritual pemanggilan genderuwo ini? Akibat itu pasti ada, ya. Bagaimanapun di alam semesta ini, entah itu di alam manusia, entah itu di alam gaib, ya, berlaku hukum sebab akibat, nah, gitu. Tapi akibatnya seperti apa ya walahu alam. Ya. Jadi saran saya, kalaupun tahu tata cara dan mantra pemanggil genderuwo ini, lebih baik jangan dilakukan. Kalaupun yang terburuk, ritual itu terpaksa dilakukan, pesan saya jangan dilakukan di sekitar tempat yang ada perempuannya. Kenapa itu? Apalagi perempuannya single dan atau tinggal sendirian. Karena untuk menghindari si perempuan ini jadi target empuknya Si genderuwo itu. tadi. Sekali lagi, ya lebih baik jangan dilakukan, gitu ya Mbak ya. Baik. Atau Mbak Waro pengen ketemu sama genderuwo? Waduh ya jangan. Saya nggak mau itu. Nanti saya jadi jadi target empuknya genderuwo, nggak mau saya. Ya kalau semisal mau, ya nanti kapan-kapan kalau berjodoh pasti ketemu kok. Nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh, di sini aja ada kok. Boleh, jangan. Nanti saya lari. Mendingan saya pulang saja. Oke. Ya.